Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Mandalikapedia. Pada video kali ini saya akan menyapa kepada para mahasiswa tingkat akhir yang sedang menantikan ujian skripsi. Pasti sebulan atau seminggu sebelumnya kita sudah terbayang-bayang nih apa pertanyaan penguji nanti ya, dan bagaimana cara saya menjawabnya. Nah, pertanyaan itu pasti sudah terbayang-bayang dari sekarang. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya sudah 3 kali mengalaminya. Ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi. Dan semua sama. Kita membayangkan hal yang sama. Kira-kira apa pertanyaannya nanti? Kemudian bagaimana cara saya menjawabnya? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisi-kisi pertanyaan pada saat ujian skripsi dan bagaimana cara menjawabnya. Untuk mahasiswa tingkat akhir, wajib nonton dan jangan di skip karena ini adalah bekal kalian. Yang pertama, apa alasan saudara memilih judul penelitian ini? Nah, ini pertanyaan paling sering saya dengar ketika ujian skripsi. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Nah, para sahabat, jangan menjawab berdasarkan opini atau common sense. Jawab secara ilmiah, kenapa? Jawab secara teoritis atau pengalaman di lapangan atau keadaan di lapangan berdasarkan studi pendahuluan, peneliti mengamati bahwa seperti ini ada di lapangan. Kemudian ungkapkan fakta-fakta yang ada di sana sehingga kita tertarik untuk melakukan penelitian itu dan mengambil judul itu. Yang kedua, dosen penguji biasanya menanyakan seperti ini, apa manfaat penelitian saudara? Memang manfaat penelitian kita sudah kita tampilkan di skripsi ataupun tesis, hanya saja dosen namanya ujian, pasti kita akan dilihat sejauh mana kita bisa memaparkan manfaat penelitian kita. Bisa kita baca secara langsung ataupun kita sampaikan secara tegas bahwa manfaat penelitian saya secara teoritis seperti ini, manfaat penelitian saya secara praktis seperti ini. Yang ketiga adalah apa kebaruan atau novelty penelitian saudara. Nah, ini pertanyaan yang mungkin wajib untuk penelitian-penelitian sekarang karena kebanyakan sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Jadinya jawab secara tegas apa perbedaan penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di skripsi para sahabat pasti ada penelitian terdahulu atau penelitian pendahuluan. Nah, cari perbedaannya di sana dan kemukakan secara tegas apa perbedaannya. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelum-sebelumnya adalah seperti ini. Yang keempat, yaitu tentang kajian pustaka. Tetapi sepengalaman saya memang untuk kajian pustaka sangat jarang ditanyakan oleh para dosen penguji. Namun kita harus selalu antisipasi pertanyaan ini sehingga teman-teman paling tidak sudah menguasai konsep ataupun teori dari penelitian para sahabat semua. Pertanyaan yang kelima, biasanya dosen penguji akan bertanya tentang pendekatan penelitian. Apa pendekatan penelitian saudara dan mengapa saudara menggunakan pendekatan penelitian itu? Nah, jawabnya seperti ini. Jika para sahabat menggunakan pendekatan kualitatif, jawablah berdasarkan karakteristik datanya. Kenapa kita menggunakan pendekatan kualitatif? Karena karakteristik data yang kita ambil di lapangan itu berbentuk naratif ataupun deskriptif, sehingga kita menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian kenapa kita menggunakan pendekatan kuantitatif? Karena data-data atau karakteristik datanya berbentuk angka-angka ataupun persentase, sehingga kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang keenam yaitu berkaitan dengan lokasi penelitian atau tempat penelitian. Biasanya dosen penguji akan bertanya,
mengapa saudara mengambil lokasi penelitian atau tempat penelitian ini? Nah, para sahabat harus menjawab dengan ilmiah, jangan berdasarkan opini atau common sense tadi. Biasanya ada saja yang menjawab karena dekat dari rumah Pak, atau ada saudara, ada kerabat di sekolah itu, makanya saya penelitian di situ. Jangan ya. Para sahabat harus menjawab secara ilmiah karena di lokasi penelitian ini ada permasalahan atau hal yang unik atau menarik sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian di tempat itu. Yang ketujuh yaitu pertanyaan dari dosen penguji, bagaimana cara memperoleh data hasil penelitian. Nah, para sahabat silahkan menjawab jika penelitian para sahabat kualitatif. Ini berkaitan dengan instrumen yaitu wawancara, kemudian dokumentasi, observasi. Nah, jika para sahabat penelitiannya kuantitatif, cara memperoleh data yaitu dengan kuesioner, kemudian dengan survei, dan lain-lain. Nah, yang kedelapan yaitu pertanyaan tentang populasi dan sampel. Biasanya pertanyaan seperti ini. Bagaimana populasi dan bagaimana cara Anda menentukan sampel penelitian? Nah, khusus di penelitian kuantitatif. Para sahabat harus secara jelas dan tegas bagaimana metode pengambilan sampelnya. Misalkan untuk menggunakan random sampling atau stratified random sampling dan lain-lain. Oke. Kalau penelitian kualitatif ini berkaitan dengan sumber datanya, yaitu sumber data utama dan sumber data pendukung. Pertanyaan yang ke-9 yaitu berkaitan dengan bab 4-nya, yaitu temuan penelitian dan pembahasan. Pertanyaan kuncinya yaitu apa temuan penelitian saudara? Nah, para sahabat harus fokus pada hasil penelitian itu berkaitan dengan berapa banyak jumlah rumusan masalah atau fokus penelitian kita yang pertama, di bab pertama. Itu harus sesuai dengan hasil penelitian kita di bab 4 itu. Jadinya para sahabat harus secara lugas dan tegas jawab sesuai dengan temuan penelitian para sahabat. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Pertanyaan dari dosen biasanya adalah apa kesimpulan dari hasil penelitian saudara? Nah, para sahabat harus memperhatikan poin-poin terpenting yang ada dalam hasil penelitian para sahabat. Sampaikan secara tegas dan yakin bahwa penelitian saudara itu adalah yang terbaik. Nah, para sahabat, itu tadi beberapa kisi-kisi pertanyaan yang hampir 90% dosen penguji itu menanyakan itu pada saat ujian skripsi. Jadi silahkan persiapkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin ujian skripsi para sahabat sehingga hasilnya maksimal juga dan mendapat nilai yang terbaik. Oke, jika para sahabat suka dengan video ini, silahkan komen dan like, share, dan dukung channel ini dengan subscribe channel ini sehingga kami lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat dan inspiratif bagi para sahabat semua. Mandalikapedia, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.